Perkenalkan, saya Ferdi dari Tuban. Saya ingin bertanya tapi di luar pendidikan boleh ya, Pak? Saya pernah dengar itu kalau takdir, kalau jodoh, rezeki sama maut sudah ditulis sama Tuhan. Ya, yang saya ingin tanyakan, jika Tuhan telah menulis takdir, telah menulis kalau saya menjadi pengusaha, sementara saya selama ini berusaha menjadi pesepak bola, saya berusaha sampai maksimal dan saya sudah berdoa. Yang saya ingin tanyakan, hasil akhirnya saya menjadi yang telah dituliskan Tuhan atau sesuai dengan usaha dan doa saya? Terima kasih. Ya meni-meni tak takokne ya. Niki cocok kali takdir sampean ta karepe dhewe tak takokne kapan-kapan ya. Ku bareng krono ya. Awakmu tolong tulisan pertanyaanmu tak takokne ya. Itu semua adalah sesuatu yang gaib. Kita bisanya ya berspekulasi, dan makanya kita diberi cara metode yang namanya istikharah, intuisi, apa ya, kejernihan, supaya kita berada pada jalan yang memang Allah tentukan. Cuman selama ini nasib dan takdir itu diartikan menurut saya terbalik. Karena Anda tahu walatan nasibaka minat dunya, bukan fit dunya. Artinya apa? Yang namanya nasib adalah awakmu dadi awakmu, kacang dadi kacang, kacang gak dadi dele gak dadi pari gak dadi kacang, kan gitu. Nah, nasib adalah ketentuan dasar Allah. Nah, Anda kemudian diberi hak oleh Allah untuk mentakdirkan dirimu sendiri. Jadi Allah jani ya wis duwe garis, tapi kan gak karo. Ya memang kita tidak tahu. Kalau kita tahu, saya ingin nih, kon ngerti matimu tahun piro, tanggal piro, kira-kira ya apa? Engko kon mesti duwe rencana sing gak ya. Makanya Allah menyimpan beberapa hal untuk menyelamatkan manusia. Jangan sampai manusia tahu. Kon dodolan roh agak payu piro. Nek kon roh persis payu piro, engko kon mesti melakukan hal yang berbeda dari yang kalau kamu tidak tahu. Oleh karena itu, itulah yang membuat engkau selalu membutuhkan Allah, dan dengan demikian menjadi selalu kontak dan berdoa atau memohon kepada Allah. Kalau kamu tahu semua itu, maka kamu akan melakukan sesuatu yang berbeda. Misalnya aku roh arek kok kate tak rabi tapi mati di sini, timbangane aku gak situ ngono kan. Jadi kita dibikin tidak tahu. Bahkan kon turumu jam piro? Iso kok catet turumu jam 5 pagi menit ke 23 detik ke iso kan? Nah, Allah merahasiakan itu supaya kita hidup itu dalam ketidaktahuan ya. Mulane asra bi abdihi lailan, Allah memperjalankan manusia di malam hari. Artinya nek bengi iku lagak ketok. Kon bojomu meneh sapa? Lailan. Gak ero to, lailan. Kon mate umur piro? Lailan. Kon dodolan kate payu piro meneh? Lailan. Semua disimpan oleh Allah. Dan itu rahmat Allah menurut saya. Nek sampai aku roh, nek sampai awakmu roh, pasti rencanamu akan berbeda. Biyen kene ono wali tiban ndek kene, ono arek ndek lore omah diomongno, niki anak sampean kajenge mati 2 wulan meneh lak ngono ya biyen. Terus akhire mbokne, nak kon tak beleno wedhus yo nak cek enak manganmu sadurunge mati. Bayangno nek umur mati nih kapan, berarti rencanamu macam-macam. Mumpung 2 tahun jatah kurik aku tak rabi meneh tak ya apa gitu ya. Jadi harap diketahui bahwa salah satu ilmu adalah tidak semua hal harus kita ketahui. Ada yang sebaiknya tidak kita ketahui. Itu sebabnya ada aurat. Ada aurat itu kan tidak boleh diketahui. Api ndara wedok brukut tamudo. Api endi? Aku takon. Ya. Api endi? Bayangno nek arek wedok muda kabeh. Ya nek sing muda wedok, nek lanang. Kaya apa ndelok arek muda.
Jadi ada yang memang kita tidak ketahui, dan nikmatilah itu yang menyebabkan engkau selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Kalau kamu tahu nanti malah bisa bahaya. Misalnya kon kate bal-balan Persibaya mben musuh Persis. Terus wis seruh kate menang piro tak kalah piro. Terus kira-kira melakukan hal yang berbeda ndak, untuk misalnya nek kon kate kalah, roh kate kalah, mesti kon melakukan segala sesuatu yang bisa membatalkan kon kalah. Betul enggak, Dek? Jadi ada hal yang memang kita harus tidak tahu, ada hal yang sebaiknya kita tidak tahu, ada hal yang kita boleh tahu, boleh tidak tahu, ada hal yang kita harus tahu. Nah, salah satu pasarmu adalah Anda bisa memilah mana yang Anda harus tahu, mana yang Anda boleh tahu, mana Anda yang sebaiknya tahu, dan mana yang Anda tidak boleh tahu atau jangan sampai tahu. Itu sebabnya ada pakaian. Nek kabeh kudu roh, berarti gak perlu pakaian. Kan itu, Dek. Dengan adanya pakaian segini banyak ini, maka kita menjadi mengerti bahwa ada hal-hal dalam kehidupan yang kita tidak boleh tahu, haram kan gitu ya. Mengerti ya? Moga berikutnya ya. Berarti intinya itu hidup itu apa yang kita jalani, bukan hasilnya nanti ya, Mbah. Iya dong. Yes, pokoknya kon lakonono apa sing apik sing kok yakini. Itu namanya nek kon gurung yakin, berarti kon terus dikon takwa, mulai dikai iman. Karena ada hal yang kalau kamu bisa mencapai sesuatu, itu namanya jalan ilmu. Tapi kalau kamu hanya bisa, kalau tidak bisa mencapai sesuatu, kamu tapi harus pergi ke sana, itu namanya iman. Iman adalah menjalani sesuatu yang Anda tidak tahu, maka diperlukan kepercayaan. Ya tak, Dek? Wong rabi ae iman kok, nek gak nggo iman ya apa? Kok lak gak ero sih, awake iki metengan lek gak ero. Jadi ada pembagian ilmu dan iman. Ilmu itu untuk hal-hal yang kamu punya kemungkinan untuk tahu, iman adalah yang kamu tidak punya kemungkinan untuk tahu. Jalannya cuma iman, di detail menjadi tawakal dan seterusnya tadi. Kemudian ya, yuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipul dari Bumi Ayu. Ini terkait pendidikan sejarah. Pesan Bung Karno, kutipan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Yang saya tanyakan di sini, melawannya itu melawan dari ideologi atau melawan secara fisik? Pertama itu. Bahkan Bung Karno kurang, karena perjuanganmu kelak adalah melawan dirimu sendiri. Iya. Jadi kalau Islam begitu. Nek dijelaskan perjuangan saya mudah dari Bung Karno karena saya melawan penjajah. Perjuangan kalian lebih sukar karena penjajahnya adalah kalian sendiri. Betul tak, Dek? Itu kan yang terjadi sekarang. Ya, cuman kalian harus mengelaborasi secara ilmu penjajahan itu apa, terjadi di mana, di bidang apa, detailnya kayak apa, mekanismenya kayak apa. Kan kita sekarang tidak belajar itu. Kita tidak tahu bahwa kita dijajah, habis-habisan, tidak tahu kita. Makanya anak-anak milenial ini kumpul di sini, mudah-mudahan oleh Allah dihidayai pengetahuan untuk mengerti penjajahan sehingga mereka tidak menjadi penjajah, tapi menjadi dan juga menolak untuk dijajah. Ya, meskipun ada rumus kun madluman walatakun doliman, ada rumus dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jadilah penjajah, jadilah orang yang dijajah daripada kamu menjadi penjajah. Ini, tapi kalau bisa ya ndak usah jadi penjajah maupun yang dijajah, menurut saya. Berarti yang melawan bangsamu sendiri itu ndak ada sebenarnya. Nah, iya melawan dasar iki kira musuh-musuh apa? Nah itu yang saya tanyakan, nanti milih mana musuh, mana kawan, mana kawan. Ya itu sekarang problem utama bangsa Indonesia kan harus gak roh ndi konco ndi musuh, kan jelas. Makanya belajar. Dan saya tidak eksplisit belajarnya memperkenalkan kepada Anda metodologi dan toriko atau kaifiyah untuk supaya Anda menemukan diri siapa musuhmu. Apakah kamu benar-benar sudah merdeka sebagai bangsa? Ditanyakan, makanya saya menggali supaya Anda tuh pintar bertanya. Sekarang gini,
Alinea pertama proklamasi apa bunyinya? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Titik. Alinea kedua, hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan. Sekarang saya tanya, hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan berarti ada yang belum dilaksanakan toh? Berarti sudah merdeka belum? Lah ya, berarti alinea pertama batal oleh alinea kedua. Jadi sebenarnya bangsa Indonesia masih punya PR enggak? Sudah merdeka belum? Kan belum berarti. Sejak proklamasi aja kita belum merdeka kok. Saiki takono Pak Jokowi apa sapa wis? Takono Wiranto tak Muldoko ta sapa? Pak, maksudnya itu pemindahan kekuasaan apa? Nomor 2, dari siapa ke siapa? Nomor 3 itu kapan dilaksanakan? Coba nek kawan dia jawab ya apa? Aku roh jawabannya, cuma nek tak dudu jawabannya bubar Indonesia. Wong itu aja kita ndak bisa jawab kok. Tanya ke guru, nek ngono ku di sekolah jeneng apa rek? PKN Pendidikan Kewarganegaraan. Coba tanya ke guru. Maksudnya itu pemindahan kekuasaan apa, dalam hal apa, atau berupa apa, dari siapa ke siapa, dan kapan dilaksanakan. Nggak ada yang bisa menjawab itu. Nah, jadi pertanyaan Anda tadi sebenarnya yang menjajah kan bukan orang dengan orang, tapi juga cara berpikir kan bisa menjajah. Jadi Anda sekarang minimum pelajari gini, penjajahan Belanda kepada kita itu penjajahan di wilayah apa, kalau sekarang penjajahannya di wilayah apa, kira-kira gitu. Kalau Anda saya ajari sebuah cara berpikir, misalnya nek ono wong Londor ini kan biasa kau urui bahasa Jawa sing gelotok-gelotok ya. Ya tagak. Ya tagak. Nah, akhirnya dia tahunya bahasa Jawa kan sing gelotok-gelotok. Nah, Anda juga sekarang mengalami itu. Anda sekarang mempelajari sesuatu yang sebenarnya bukan itu masalahnya. Jadi Indonesia yang Anda kenal bukanlah Indonesia yang Anda bayangkan. Dan Anda tidak mengerti apa yang merupakan fakta Indonesia yang hari ini. Untung Ma'iyah tidak menganut aliran kudeta dan radikalisme. Ya. Sebenarnya dengan masa Ma'iyah di mana-mana, karena simbol Ma'iyah sudah menyebar di seluruh dunia dan masa Ma'iyah sudah sangat banyak. Jangan-jangan nek kate lapo-lapo jangan ya rodok-rodok iso dedek ya. Cuman kan kita tidak melakukan itu karena hidup itu sangat luas. Tidak hanya Indonesia, hidup itu tidak hanya dimensi yang dikenal oleh yang sekarang ini. Hidup di Ma'iyah itu pemahamannya sangat luas mengenai kehidupan. Dan sangkan paran kita bukanlah Indonesia dan NKRI, tapi ada yang lebih luas dan lebih jauh dari itu. Gitu ya, Dek ya. Oke, berikutnya.